Halo teman-teman, mari kita bersama-sama belajar tentang manusia memahami dan menuliskan sabda Allah. Dalam sejarah keselamatan, Allah senantiasa hadir untuk menemani dan menyelamatkan manusia. Maka manusia senantiasa berusaha untuk menemukan dan memahami Allah dan kehendaknya. Pengalaman akan kehadiran Allah itu diceritakan terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Dan inilah yang disebut dengan tradisi lisan. Apa yang dialami oleh manusia diceritakan kembali kepada sesamanya, berkaitan dengan karya penyelamatan Allah dalam hidup manusia. Selanjutnya, dalam tradisi tulisan, para penulis suci merekam kembali ingatan akan penyertaan diri Allah dan kehendaknya itu dalam bentuk tulisan. Jadi semua hal yang sudah diceritakan dari satu orang ke orang lain direkam kembali dan ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Jadi kitab suci kita sungguh-sungguh ditulis oleh manusia. Cara mereka mengungkapkan pernyataan diri Allah tentu berbeda antara penulis yang satu dengan penulis yang lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama, pengaruh tempat dan zaman. Yang kedua, kecakapan pribadi penulis itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa proses penulisan kitab suci ini memakan waktu yang sangat lama dan juga di tempat yang berbeda-beda, sehingga pengaruh tempat dan waktu ini sangat mempengaruhi proses penulisan itu. Lalu kecakapan pribadi, kemampuan intelektual, keunikan pribadi, ini juga pasti akan mempengaruhi proses penulisan kitab suci tersebut. Mari kita lihat bersama-sama tentang pengaruh tempat dan zaman. Para penulis suci hidup di tempat dan zaman tertentu. Hidup pada tempat dan zaman yang berbeda. Tulisan mereka juga ditujukan kepada orang-orang yang hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda, dalam tempat dan zaman yang berbeda. Sejarah mencatat bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis dalam rentan waktu yang sangat panjang. Kurang lebih sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Jadi ini rentan waktu yang luar biasa panjang. Perjanjian Lama ditulis oleh orang-orang Yahudi dan ditujukan untuk orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, Perjanjian Baru juga ditulis oleh orang-orang Yahudi, ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada zamannya. Sebagian besar merupakan orang Yahudi dan sebagian lagi merupakan orang non-Yahudi. Dan mereka ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Yunani. Tempat dan zaman tertentu mempengaruhi cara merasa, cara berpikir, dan cara menulis, serta mengungkapkan pernyataan diri Allah. Maka jelas bahwa tempat dan zaman sangat berpengaruh dalam proses penulisan kitab suci. Yang berikut berkaitan dengan kecakapan pribadi. Cara menangkap dan memahami pernyataan diri Allah dan kehendaknya tentu berbeda antara satu penulis dengan penulis yang lain. Dengan kecakapan dan kemampuan intelektual yang mereka miliki, mereka berusaha untuk menulis pemahaman mereka tentang Allah dan kehendaknya melalui kejadian hidup sehari-hari. Nah, kita tahu dengan pasti bahwa kecakapan pribadi antara satu penulis dengan penulis yang lain pasti sangat berbeda. Dan mereka masing-masing berusaha untuk merekam kembali pernyataan diri Allah melalui kejadian-kejadian hidup sehari-hari dan berusaha untuk mengungkapkannya dalam tulisan. Misalnya, ada fakta atau ada kejadian ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ini membangkitkan kepekaan dari para nabi untuk memilah, memilih, dan akhirnya memutuskan kira-kira bagian mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan bagian mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka kecakapan, kemampuan intelektual dari para nabi sangat berpengaruh dalam proses penulisan ini.
Dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada, entah arsip kerajaan, cerita rakyat, dan sebagainya, para penulis suci ini dapat merangkai tulisan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk sejarah, puisi, nyanyian, amsal, uraian, narasi, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca teks kitab suci, tentu semua jenis tulisan ini ada dalam beberapa kitab. Peran Allah tampak jelas dalam proses penulisan ini. Allah menggunakan kecakapan dan kemampuan para penulis suci itu. Dalam dan melalui para penulis suci ini Allah berkarya. Maka harus kita pahami dan harus kita yakini bersama bahwa proses penulisan kitab suci ini bukan peran serta pribadi penulis, tetapi peran serta Allah lah yang mendorong, yang menggerakkan mereka untuk dapat menulis, untuk dapat merekam kembali kejadian-kejadian yang merupakan pernyataan diri Allah dalam kehidupan manusia. Allah menganugerahi mereka ilham Roh Kudus untuk memahami dan menuliskan kehendak-Nya. Para penulis suci menjadi alat Roh Kudus untuk mengungkapkan kehendak Allah. Jadi Allah melalui Roh Kudus menyatakan dirinya melalui para penulis suci ini untuk mendorong dan menggerakkan mereka merekam semua kejadian-kejadian yang pernah dilakukan oleh Allah dalam proses penulisan. Hal yang ditulis bukanlah buah pikiran manusia semata, tetapi kehendak Allah sendiri. Jadi walaupun para penulis suci ini mempunyai kecakapan pribadi, keunikan pribadi, namun yang ditulis bukanlah pikiran manusia, tetapi sungguh-sungguh merupakan kehendak Allah sendiri. Sesuatu yang patut disadari di sini adalah para penulis itu adalah manusia yang memiliki keunikan masing-masing sebagai anugerah terindah dari Allah. Jadi harus kita ketahui bahwa keunikan yang dimiliki oleh para penulis suci ini merupakan anugerah terindah dari Allah. Maka ketika masing-masing tulisan mempunyai kekhasannya, keunikannya, ini juga merupakan anugerah terindah dari Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara hidup kita yang kita terima setiap hari. Allah menggunakan keunikan mereka sehingga masing-masing mengungkapkan kehendak Allah itu dengan corak dan kekhasan yang mereka miliki. Sungguh luar biasa bahwa Allah campur tangan dalam proses penulisan kitab suci dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Ia menggunakan ciptaannya, manusia, untuk menjadi perpanjangan tangannya merekam seluruh kejadian pernyataan dirinya di dalam hidup manusia. Semoga proses pembelajaran ini memberikan kita manfaat dan pengetahuan yang baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati.